Belajar bahasa Arab mudah. BAM. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta belajar bahasa Arab, demikian pentingnya kita harus belajar bahasa Arab. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an berpesan kepada kita, Ta'allamul Arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena dia bagian dari agama kalian. Thayyib. Mulai pada pelajaran yang pertama. Al-kalimatu atau kata. Kata di dalam kalimat bahasa Arab itu ada 3 jenis. Jadi al-kalimatu ada 3 jenis atau ada 3 kelompok. Yang pertama al-fi'lu. 2 al-ismu. 3 al-harf. Apa yang dimaksud dengan al-fi'lu? Perhatikan catatan berikut. Al-fi'lu merupakan kata untuk menunjukkan makna kejadian dan dikaitkan dengan waktu tertentu. Dalam bahasa kita dikenal dengan istilah kata kerja. Contoh, kataba, dia telah menulis. Bagaimana dengan al-ismu? Perhatikan catatan berikut. Al-ismu adalah kata untuk menunjukkan makna sesuatu dan tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Dalam bahasa kita dikenal dengan istilah kata benda atau kata sifat atau yang lainnya. Contoh, maktabun, meja. Soghirun, kecil. Al-harf. Catatan untuk al-harf sebagai berikut. Al-harf lebih dikenal dengan istilah kata bantu. Dan dia tidak dapat dipahami maknanya kecuali jika terangkai dengan kalimah yang lain. Contoh, summa, kemudian, lan, tidak akan. Berikut beberapa tanda-tanda dari al-fi'lu, al-ismu, dan catatan dari al-harf. Tanda-tanda fi'il. Ada 6 tanda yang perlu kita pahami. Yang pertama, didahului dengan kode. Contoh, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1. Aflaha ini termasuk fi'il karena didahului dengan qad. Yang kedua, didahului saufa. Contoh, kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Al-Quran Surat At-Takatsur ayat 3. Ta'lamuna ini termasuk fi'il karena didahului dengan saufa. Tanda yang ketiga didahului sa. Contoh, sayaqulus sufaha'u minan nas. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 142. Yaqulu. Ini termasuk fi'il karena didahului dengan sa. Tanda yang keempat, dapat bersambung dengan tak fa'il. Tak fa'il ini menunjukkan pelaku dari atau subjek dari kata kerja itu atau dari fi'il. Contoh, lain asyrokta la yahbatanna amaluka. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu. Asyrokta ini termasuk fi'il karena diakhiri dengan tak fa'il. Asyrokta termasuk fi'il karena diakhiri dengan tak fa'il. Ciri yang kelima,
dapat bersambung dengan tak taknis. Contoh, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Al-Quran surat At-Takwir ayat 1. Kuwirat ini termasuk fi'il karena diakhiri dengan tak taknis, yaitu pelaku atau fa'il yang menunjukkan jenis perempuan. Ciri yang keenam, dapat bersambung dengan nun taukid. Contoh, wala yus'alunna yaumal qiyamah, dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 13. Yus'alunna ini termasuk fi'il karena diakhiri atau bersambung dengan nun taukid. Baiklah, kita lanjutkan pada tanda isim. Tanda-tanda isim. Yang perlu dicatat adalah ada 3 tanda. Yang pertama, dapat dilekati alif lam. Contoh, al-mu'min, al-mu'minu. Al-mu'min ini termasuk isim karena diawali dengan alif lam. Ciri yang kedua, dapat berharokat tanwin pada huruf terakhirnya. Contoh, mu'minun, mu'minun. Perhatikan harokat terakhir dari kata mu'minun, yaitu harokatnya domatain. Jadi kalau ada kata yang harokat terakhirnya itu adalah tanwin, maka dia termasuk isim. Ciri yang ketiga, bertemu dengan huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah antara lain min, artinya dari, ila, ke, an, dari, ala, di atas, fi, di dalam, bi, dengan, ka, seperti, li, untuk. Contoh, bismi, bismi. Nah, ismi ini merupakan isim karena diawali dengan bi. Bi adalah huruf jar. Contoh berikutnya, fi suduri, fi suduri. Suduri ini termasuk isim karena diawali dengan fi. Berikutnya catatan untuk al-harf. Harf tidak ada tanda khusus dan jumlahnya sedikit. Demikianlah pembahasan tentang al-kalimah. Berikut adalah contoh soal latihan. Contoh menentukan fi'il, isim, dan huruf. Pada ayat berikut, yauma yunfakhu fisyuri fatatuna afwaja, yaitu pada hari ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Al-Quran surat An-Naba ayat 18. Mari kita prediksi, kita amati satu-satu dari kata di dalam ayat berikut. Kata yang pertama atau al-kalimah. Al-kalimah yang pertama adalah yauma. Yauma artinya adalah hari. Sehingga dalam menentukan fi'il, isim, dan huruf, ini kita bisa berpedoman pada arti kata per kata. Atau berpedoman pada tanda-tanda yang sudah disebutkan baru saja. Ya. Yauma ini adalah hari. Maka hari atau yauma ini adalah termasuk al-ism. Dia bukan fi'il atau kata kerja dan bukan al-harf atau kata bantu. Tapi dia adalah al-ism, kata benda. Sehingga yauma kita checklist yang al-ism. Kemudian yang kedua adalah yunfakhu. Yunfakhu ini artinya adalah ditiup. Ditiup
ini termasuk kata kerja, sehingga masuk kelompok al-fi'lu. Fi ini artinya di dalam atau pada. Nah, fi ini termasuk huruf jar, sehingga fi ini termasuk al-harf. Asyuri. Asyuri ini termasuk isim karena ada dua tanda yang melekat di sini, yaitu dia diawali dengan huruf jar dan dia juga diawali atau dilekati dengan alif lam. Sehingga asyuri ini termasuk al-isim. Kemudian kata yang keempat, fa. Fa artinya lalu atau maka. Fa ini termasuk al-harf. Dia bukan fi'il dan bukan isim. Dia bukan kata kerja dan bukan kata benda. Tapi dia adalah kata bantu. Sehingga ini adalah al-harf. Ta'tuna. Ta'tuna artinya adalah datang. Kalian datang. Ya. Datang itu adalah kata kerja. Sehingga ta'tuna itu adalah al-fi'lu. Afwajan, berkelompok-kelompok. Afwajan. Perhatikan di sini ada tanda tanwin. Dia diakhiri dengan tanda fathatain. Ya. Maka ini termasuk salah satu ciri dari isim. Maka afwajan ini termasuk al-ismu. Demikian contoh cara menentukan fa'il, isim, dan huruf. Selanjutnya, terakhir, ada latihan pelajaran 1 yang perintahnya sama dengan contoh soal. Tentukan fi'il, isim, dan harf untuk ayat-ayat di bawah ini. 1. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, dari 2 ayat ini, silahkan para peserta untuk menjawab latihan lewat link Google Form yang sudah saya sediakan, yang saya sertakan pada kolom deskripsi. Semoga semuanya diberi kemudahan dan semoga bermanfaat. Demikianlah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.